bersaksi. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita semua selalu di dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Village Semarang. Ibadah kita kali ini akan menggunakan tema Peran Roh Kudus. Episode pertama, memberi hidup kekal. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam tadi Engkau telah menyertai kami dalam istirahat tidur kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah bangun atas izin-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami semua akan berkumpul mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami semua kemampuan untuk mendengar dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau
Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Lili. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Teman-teman, bulan lalu kita sudah belajar dari kuasa kebangkitan Yesus. Kita bersyukur Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ketika Yesus mati, siapa yang membangkitkan Yesus? Apakah malaikat? Apakah Tuhan Yesus berkuasa bangkit sendiri? Sebelum menjawab, kita baca dulu ya. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Buka Alkitabnya ya. Atau HP yang ada Alkitabnya gitu loh. Dibuka ya. Kita baca Roma 8 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dari ayat yang kita baca, yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah atau yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan mempunyai peran yang sangat penting loh ya. Kita akan belajar 4 peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, perannya Roh Kudus memberi hidup kekal. Kedua, mengisahkan dunia akan dosa. Ketiga, mengajar dan mengingatkan. Keempat, menghasilkan buah roh. Nah, untuk minggu ini poin yang 1, peran Roh Kudus dalam memberi hidup kekal. Kak Yohana akan sharingkan ya. Selamat mendengarkan. Fokus dengarkan. Pasang telinga, dengar firman Tuhan. Dengarkan Kak Yohana ya. Oke. Shalom adik-adik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama siapa? Lili. 4 peranan penting Roh Kudus mengerjakan ya. 4 peran atau Roh Kudus mengerjakan apa? Kehidupan untuk orang-orang yang percaya. Nah, Kak Yohana sharing yang pertama ya, yaitu Roh Kudus memberi hidup kekal. Kita baca sekali lagi Roma 8 ayat 10 sampai 11. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus ya. Nah, Roh Kudus juga yang akan membangkitkan kita. Berarti Roh Kuduslah yang menjamin keselamatan dan memberi hidup kekal kepada orang-orang percaya ya, kepada kita semua. Jadi bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal?
Satu, kita pelajarin ya. Yang pertama, kita harus mengaku semua dosa kita. Kita baca ya firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9a. Nah, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, Dia mengampuni dosa kita jika kita mengakui dosa-dosa kita ya. Apa saja dosa-dosa kita? Contohnya ya. Wah, kita suka apa? Nyontek, ngomong kotor. Apalagi menghina, sombong juga dosa ya, memandang rendah orang ya, menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain, itu sombong. Nah, kalau kita nggak mengakui, kita tidak bisa menerima keselamatan hidup yang kekal itu. Jadi kita harus mengakuinya ya. Jangan kalau kita sudah berdosa menganggap itu hal biasa kayak menyontek, nggak merasa bersalah. Wah, hati-hati itu ya. Jadi kita harus akuin, jangan bilang nggak apa-apa nyontek, namanya juga usaha. Wah, bahaya ya. Waduh, namanya juga nggak belajar. Wah, nggak apa-apa lah kalau nyontek-nyontek dikit. Wah, bahaya yang seperti itu ya. Tidak merasa bersalah, hati-hati yang seperti itu ya. Terus ngomong kotor, menghina. Nah, nggak apa-apa ngomong kotor, udah zaman now. Nah, seperti itu, diplesetin dikit supaya nggak kelihatan kotor gitu ya. Hati-hati, mulut kita nggak punya kuasa saat kita mengucapkan firman Tuhan, saat kita deklarasi firman Tuhan ya, nggak punya kuasa. Terus apa? Bersungut-sungut, mengeluh ya, itu berdosa. Mulut kita jadi nggak punya kuasa. Kita harus mengakui dosa-dosa kita ya. Boleh sombong ya, seperti itu ya. Jangan kayaknya nggak apa-apa, jangan gitu-gitu amat deh ya, biasa-biasa aja tuh, yang lain juga nyontek, aku juga. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Itu berarti tidak mengakui dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus apa? Mengaku dosa kita, Tuhan Yesus mengampuni ya, seperti itu. Nah, kalau kita anak Allah, kita akan punya hati nurani yang tulus, yang murni, karena Roh Kudus memimpin kita di Roma 8 ayat 14. Kalau kamu anak Allah, Roh Kudus akan memimpin kamu. Amin ya. Yang kedua, yang pertama ya, yang kedua, minta Yesus membersihkan hati kita. Kita baca lagi ya. Tadi 1 Yohanes 1 ayat yang 9b, tadi yang 9a. Nah, Tuhan sudah mengampuni, dan kita lanjutkan, dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Karena Tuhan Yesus yang membersihkan hati kita. Tuhan Yesus tadi apa? Berarti kalau kita mengakui Tuhan Yesus mengampuni, yang kedua juga apa? Membersihkan kan? Berarti Dia menyucikan hati kita dari segala yang jahat. Nah ya, harus dibersihkan. Kalau hati kita bersih, hati kita jadi tulus, murni. Kalau hati kita tulus, sudah dibersihkan, jadi murni. Jadi kotor-kotorannya keluar tuh di hati. Yang menyebabkan itu kan di dalam hati. Apa yang masuk ke hati itu keluar di mulut. Kalau hatimu penuh kebencian, ya, hatimu penuh apa? Dendam, iri hati, keserakahan ya, penuh dengan apa ya, iri hati ya tadi ya, kebencian, dendam, terus apa, kekotor-kotor yang masuk gitu ya, seperti itu. Jadi mulutnya juga apa, keluar hal-hal yang kotor. Mulutnya jadi keluar apa, keluh-keluhan ya, sungut-sungut, marah-marah ya, karena hatinya kotor. Jadi harus dibersihkan. Kalau hati kita kotor, mana bisa Roh Kudus berbicara, mana bisa mau Roh Kudus tinggal di hati yang kotor. Ayo ya, jadi kita harus dibersihkan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyucikan kita. Nah, kalau kita disucikan, kita bersih, Roh Kudus akan berbicara semakin kuat di hati kita. Jadi kata-kata kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, membangun, menguatkan orang lain. Amin ya. Nah, yang ketiga apa?
Sudah bersih? Ya tentu ya, Roh Kudus senang tinggal di hati yang bersih, yang suci. Berarti Tuhan Yesus ya, undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Tuhan Yesus mau ya tinggal di hati kita, disucikan kita ya. Nah, Tuhan Yesus saat kita masuk di hati kita, berarti hidup kita bukan kita lagi ya. Oke? Nah, kita lihat ya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, mengapa kita menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita? Dikatakan bahwa kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kalau kita bisa menerima keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, satu-satu jalan di sini sudah jelaskan bahwa melalui Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kamu mau berbuat baik, ya, kamu memberikan apa hartamu, tidak bisa. Apapun yang kamu lakukan tidak bisa memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi dia harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Ya, sebelumnya mengaku dosa dulu ya. Tuhan Yesus menyucikan kita, mengampuni kita, membasuh kita, memeteraikan kita dengan darah Yesus. Ya, Tuhan Yesus masuk di hati kita, undang Tuhan Yesus masuk. Terus ya, karena kenapa? Tadi firman Tuhan katakan jalannya itu hanya di dalam Tuhan Yesus, jalan kebenaran itu. Ya, jadi adik-adik terima Tuhan Yesus yang memerintah di hati adik-adik. Jadi yang berkuasa saat ini juga siapa? Tuhan Yesus, bukan Kak Yohana lagi ya. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di hati Kak Yohana, berarti bukan Kak Yohana lagi. Bukannya yang si A, si B atau siapapun ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus di dalamku. Amin. Nah, ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita, maka Roh Kudus akan memeteraikan kita. Kita ditempel cap oleh kuasa darah Yesus. Ada meterainya sebagai orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus ada satu-satunya jalan kebenaran itu ya, yang memberikan kita hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus menjamin, yang kita percaya berarti Tuhan Yesus juga menjamin kehidupan yang kekal kita di surga. Nah ya, seperti itu kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mengakuinya, sekali lagi, nah ya, kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Tuhan Yesus menyucikan, membersihkan hati kita. Roh Kudus menyucikan, membersihkan hati kita. Nah, kita terima keselamatan ya, kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi Tuhan ya, kita bisa datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa itu melalui apa? Tuhan Yesus. Jadi saat Bapa melihat kita, bukan melihat Yohana lagi, bukan melihat adik-adik lagi, tapi melihat Tuhan Yesus ya, melihat kuasa darah Yesus di dalam hidup kita. Nah itu loh ya, nggak ngelihat diri kita, nggak, Tuhan Yesus nggak lihat. Maksudnya Bapa tidak melihat kita, tapi dia melihat Tuhan Yesus yang ada dalam hidup adik-adik semuanya, Kak Yohana dan adik-adik semuanya. Amin. Nah, bagi adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus, ya, nanti kakak-kakak akan membantu adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nanti kakak-kakak akan mengarahkan adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat kami. Kaulah satu-satunya yang menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kehidupan kekal buat kami. Terima kasih Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami taat, ajar kami setia selalu akan Engkau. Kau segalanya buat kami. Kaulah yang selalu hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace.
atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.